Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faridi, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berkunjung di MAN 1 Cilacap dan di hadapan saya ada salah satu siswa yang berprestasi, Mbak Safira ya. Mbak Safira yang tadi habis wawancara saya, sekarang saya balik untuk wawancara. Dev Safira, aslinya dari mana? Saya aslinya dari Menganti, Cilacap, Pak. Cilacap. Dekat rumahnya dari sini. Kelas berapa sekarang? Sekarang naik ke kelas 12. Kelas 12. Dulu sekolah menengahnya di mana? Di SMP Negeri 5 Cilacap, Pak. Apa alasanmu masuk di MAN 1 Cilacap? Baik, alasan saya itu yang pertama karena Madrasah Al Negeri 1 Cilacap itu tidak hanya fokus ke pendidikan formal, namun juga ada pendidikan yang religius dan itu cukup banyak yang religius, jadi itu menurut saya penting, Pak. Apa sih kelebihan MAN 1 Cilacap di mata Dek Safira? Madrasah Al Negeri 1 Cilacap itu menyediakan untuk siswa berpotensi untuk lebih berprestasi, Pak. Jadi sebagai salah satunya saat ini kita berada di perpustakaan digital. Ini sangat membantu siswa untuk yang memiliki minat membaca dan menulis itu juga dikembangkan di sini, Pak. Oke, terus rencanamu, cita-citanya pengen kemana? Saya ingin ke Universitas Negeri Pajajaran Bandung, Pak. Fakultas apa yang diinginkan? Ingin gizi, Pak. Gizi. Kenapa pilih gizi? Apa karena MBG itu? Jadi sekarang ada program MBG yang digagas oleh Pak Presiden yang memang memberi kesempatan kepada para ahli gizi untuk menjadi pendamping dapurnya MBG. Mungkin itu salah satu alasan saya ingin masuk ke dalam jurusan gizi. Namun alasan utama saya karena di sekitar wilayah saya itu masih banyak anak yang mengalami stunting. Stunting. Apa sih stunting itu? Stunting itu lebih ke kurangnya kepedulian ibu. Jadi anak tuh mengalami kekurangan gizi, Pak. Sehingga dampaknya, yang paling nyata dampaknya apa terhadap anak-anak yang stunting itu? Pertumbuhan anaknya. Jadinya mungkin anaknya tidak bisa berkembang seperti anak yang lain seusianya, jadi lebih lambat pertumbuhannya. Saya peduli dengan itu, makanya saya ingin memasuki jurusan gizi. Kenapa harus di Bandung? Tidak di Semarang yang wilayahnya Jawa Tengah? Atau di Jogja yang juga? Sebenarnya kalau misalnya membahas tentang jarak nih, Pak, saya disarankan untuk ke luar negeri. Karena di luar negeri saya bisa menambah ilmu dan saya bisa kembali ke Indonesia khususnya untuk menerapkan ilmu yang telah saya gali di luar negeri sana. Namun saya berpikir kenapa tidak saya di dalam negeri saja dan pilihan saya masuknya ke Universitas Pajajaran. Kalau misalnya di Semarang terlalu jauh. Oke. Jadi barusan saya habis tadi Zoom dengan UGM, Fakultas MIPA. Fakultas MIPA itu memberi penawaran kuliah double degree beasiswa. Beasiswa dengan Taiwan. Jadi double degree itu kamu akan dapat 2 ijazah dari UGM dan dari universitas yang ada di Taiwan. Biayanya memang di awal semester bukan lumayan mahal, tapi imbas karena nanti dari beasiswanya itu akan balik lagi. Coba kamu konsultasi dengan kepala madrasah, tadi sudah saya kasih bocoran. Mungkin, tapi itu jurusannya MIPA, geografi atau apa, tapi di MIPA. Mungkin itu bisa mendukung keinginanmu. Karena lumayan, karena kalau di sana biasanya diberi kesempatan untuk kerja. Gitu. Terima kasih infonya, Bapak. Ya, berikutnya, apa masukanmu untuk madrasah ini supaya lebih berkembang lagi? Supaya masyarakat, terutama sahabat-sahabatmu lebih percaya lagi dengan madrasah. Iya, baik. Untuk Madrasah Al Negeri 1 Cilacap, saya ingin untuk lebih mempublikasikan lagi di media sosial. Karena zaman sekarang media sosial itu sangat berpengaruh. Jadi di akun TikTok mungkin itu MAN 1 Cilacap bisa lebih aktif lagi. Seperti itu. Pernah enggak kamu mengajak teman-temanmu untuk aktif di medsos? Kebetulan saya sebagai ketua OSIM, Pak. Jadi saya
mengupayakan untuk aktif di media sosial. Ya, jadi medsos kita saat ini memang harus banyak dimasuki hal-hal yang positif. Jadi saya minta anak-anak sekalian memberi masukan yang positif di medsosnya, bukan hanya sekedar komen yang garing-garing saja atau komen yang kadang malah cenderung tidak mencerminkan anak madrasah. Jadilah anak madrasah yang ketika bermedsos itu sangat-sangat santun. Ya, tolong pesankan kepada teman-temanmu bahwa kita siswa madrasah tunjukkan bahwa anak madrasah ketika bermedsos santun di dunia maya, santun juga di dunia nyata. Ya, karena kadang anak-anak kita di dunia nyata sangat santun, tapi di dunia mayanya kadang lupa bahwa dia anak madrasah. Gitu. Terima kasih, Dek Safina ya. Dek Safira. Semoga kamu sukses ke depannya, tetap rajin belajar, tetap minta doa restu orang tua dan keikhlasan orang tua. Karena insya Allah ridho orang tua akan memudahkan langkahmu. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.